Siap semua Bapak Ibu, kita masuk ke parkiran utama, ke konser utama kita dengan Ustadz muda kita, Ustadz Nur Rahmat yang sudah senyum-senyum dari tadi. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan, nanti setelah ini mungkin 20 menit aja ya paling lama. Setelah ini biar banyak dialognya Bu ya, tanya jawab. Sekaligus nanti tanya jawabnya soal kesehatan dengan Dr. Bagas dan Dr. Iwan. Jadi lebih komplit dari sisi spiritual, sisi agama, sisi keimanan itu seperti apa puasa. Tapi juga paling penting dari sisi kesehatan. Bener nggak Bu? Apalagi sudah sepuh, masih muda deh Bu ya. Lupa saya. Semangatnya masih muda, usia mah nggak penting Bu. Usia bukan kita yang tahu harus usianya kapan. Hal kedua yang perlu ingin saya sampaikan sebelum kita langsung ke Ustadz Ahmad, ibu-ibu tahu nggak berapa manusia di muka bumi ini sekarang jumlahnya? Hampir. Jadi kalau statistik terakhir perkiraan manusia ini sudah 8 miliar lebih. Dari 8 miliar itu ternyata umat Islam itu cuma kurang lebih seperempatnya. 2 miliar bahkan kurang dikit lah. Kalau saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari 2 miliar itu yang puasa berapa persennya? Orang Islam saja. Ada nggak seperempatnya kira-kira? Separuhnya sudah alhamdulillah Bu ya. Kalau separuhnya bukan berarti cuma 1 miliar. Nah 1 miliar itu kira-kira yang menjalankan puasa tapi dengan hati senang kira-kira berapa persen? Separuhnya lah Bu, kurang separuhnya lagi, oke. Separuhnya lagi yang menjalankan puasa dengan senang, tapi duitnya banyak untuk buka cukup, makanannya enak, berapa persen Bu? Separuhnya lagi. Dari yang senang, buka bisa enak, tambah lagi, yang tahun depan masih optimis bisa puasa lagi berapa persen Bu? Gak ada kan. Yang pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kita itu berperan penting menjaga bumi ini Bu. Karena kan manusia itu paling diberi kesempurnaan adalah dengan nafsunya. Dan satu-satunya cara menahan nafsu adalah dengan puasa. Yang paling efektif. Tidak hanya orang Islam, bahkan para ilmuwan bilang puasa itu menyehatkan. Gak ada satupun ilmuwan bilang puasa itu bikin sakit. Tapi banyak orang muslim malah nggak puasa. Nah, nanti Pak Ustadz, Mas Nur Ahmad ini akan menyampaikan beberapa hal penting. Kenapa sih kita puasa dan kenapa kita harus puasa dengan bahagia? Karena ternyata menjaga bumi ini tetap normal, tetap sehat. Karena arti puasa itu kan sebenarnya menahan Bu, menahan hawa nafsu yang paling penting. Oleh karena itu kami persilahkan pada Pak Ustadz Ahmad untuk menguraikan kurang lebih kisi-kisi lah. Gimana caranya biar kita berpuasa dengan hati bahagia, dengan ikhlas. Karena saya yakin satupun ketika ditanya puasa enak nggak sih? Nggak enak, bohong kalau bilang puasa itu enak. Serius. Karena Allah itu memerintahkan pasti nggak enak. Karena nggak enak itulah Allah perintahkan biar kamu belajar dan kamu dibuktikan keimanan dan kecintaan kepada Allah. Oh, kamu yang nggak enak saja mau, berarti kamu tenanan, kamu beneran dong iman sama Gusti Allah. Sehingga itulah bukti orang Islam yang mau menahan diri. Karena itu kayak ngerem Bu. Bayangkan kalau ibu bawa motor, bawa mobil, kerjaannya hanya ngegas terus, apa yang terjadi? Nuabrak pasti kata Mas Jakarta. Sehingga perlu direm. Nah padahal direm itu dari 12 bulan hanya 1 bulan. Monggo silahkan Pak Ahmad itu hanya sebagai pengantar, semoga memberikan gambaran puasa yang sehat, yang membahagiakan itu seperti apa. Pada Pak Ahmad dan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd.
Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Bapak-bapak juga sehat semua, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu jelas sehat, tadi suaranya kencang sekali. Semoga nanti puasa juga sehat. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Karim bahwa puasa membawa kesehatan. Kita tahu bahwa puasa membawa kesehatan. Bahkan mereka yang tidak meyakininya dari aspek agama pun menyarankan berpuasa untuk orang-orang yang sakit. Udah punya sakit macam-macam disarankan puasa saja agar bisa lebih sehat. Tapi itu bahasan yang akan disampaikan oleh dokter kita nanti, Mas Bagas dengan Mas Ikhwan, terkait dengan puasa dengan sehat ya, atau bagaimana menjaga kesehatan dalam berpuasa. Saya mungkin akan membahas dua hal yang terkait dengan puasa dalam konteks agama Islam. Yang pertama yaitu terkait dzahir atau adab-adab yang perlu dilakukan dalam puasa yang sifatnya lahiriah. Yang kedua mungkin terkait dengan refleksi dengan terkait atau setelah memahami apa yang perlu dilakukan dalam berpuasa. Tapi saya mau cerita satu hal dulu Ibu. Ketika saya kuliah S2 di sini, saya aktif waktu itu dan masuk pertama kali dengan Pak Hasanul. Alhamdulillah Pak Hasanul masih di sini dan ketemu dan menjadi ketua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sangat aktif, semangat. Jadi bisa membawa, semoga amanah yang beliau bawa, yang beliau terima bisa digunakan yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran Islam di belahan dunia, di mana kita keluar sedikit saja dari sini sudah perubahan drastis. Orang tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan, bahkan ide yang ada dalam pikiran mereka bisa sangat sekali bertentangan dengan apa yang diyakini dalam konteks Islam apalagi kan. Tapi kita melihat ternyata PPME menjadi corong, PPME Al-Ikhlas Amsterdam menjadi corong. Bukti bahwa Islam itu bisa bukan hanya berdiri di sini tetapi juga membangun satu peradaban. Kayak tadi yang kita tunjukkan, Islam itu bukan hanya aspek agama seperti puasa, tapi juga aspek kultural kayak tadi yang rebana, selawatan. Dan dari situ nanti juga ada aspek kebudayaan, peradaban. Kita mengenal peradaban besar di masa lalu itu ditandaskan pada aspek Islam ini. Intinya pada agama membawa maslahat ke kultural dan membawa peradaban besar. Kita lihat yang dikenal di barat ada puisi Rumi misalnya. Orang hanya melihat hasil kebudayaannya saja, peradabannya saja, tapi nggak melihat dia lahir dari konteks apa? Konteks beragama Islam yang bisa melahirkan puisi-puisi indah seperti puisi-puisi Rumi. Kayak tadi juga puisi-puisi tadi yang kita baca tadi, burda, qasidahan, itu yang dibentuk oleh Islam. Sekarang kita coba, saya waktu itu sempat berpindah ke Leiden di bulan-bulan terakhir. Saya tinggal di Amsterdam di waktu master tahun 2016-2017. Saya tinggal di satu keluarga yang mana perempuannya orang Indonesia menikah dengan orang Belanda, dan waktu itu bulan Ramadan persis. Tapi laki-laki dari suami dari ibu ini tidak mau puasa, menganggap puasa bunuh diri malahan. Selain gak cuma sehat, kamu bisa mati kalau puasa, kata dia. Waktu itu tahun 2016-17 itu puncaknya summer, panjang banget ya. Kalau puncak summer sampai jam 10 lebih bahkan ya. Jam 10 lebih puncak summer waktu itu. Tapi dua anak dari keluarga ini tetap puasa, nyuri-nyuri dari bapaknya. Dia
bilang ke saya kan puasa, dia bilang, Mas Ahmad kalau bangun puasa saya bangunin, nanti saya puasa gitu. Oke, saya bangunin, tapi kita makannya pelan-pelan karena kalau bapak bangun nanti akan dimarahin gitu. Tapi ternyata pertengkaran tetap terjadi kalau anaknya diajak makan kok gak mau makan gitu. Jadi kan puasa kan ketahuan sama bapaknya. Bertengkarlah keluarga itu sama ibunya juga. Ibunya bilang, bukan puasa yang bikin mati gitu. Kamu minum alkohol itu yang bikin mati, kata ibunya. Karena bapaknya masih minum wine dan minum alkohol gitu, masih mabuk-mabukan juga gitu. Nampaknya Islam belum masuk benar-benar ke dalam kehidupan bapak ini. Jadi saya ingin berkata bahwa ada hal-hal yang dalam agama ini harus dilakukan untuk bisa merasakan. Di antaranya yang paling susah dijelaskan dengan penjelasan kata-kata itu adalah puasa dan haji. Orang Barat terutama melihat puasa itu kayak gerakan untuk apa ya? Ya kayak bunuh diri itu tadi kata dia. Kamu mau makan sampai berapa belas jam itu? 14 jam mungkin waktu itu di puncak Sama. Tapi kenyataannya kita semua bisa melakukan itu. Dan bahagia juga, senang ketika buka puasa, senang ketika Idul Fitri, dan senang lagi insya Allah ketika kita dipanggil oleh para malaikat, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke dalam surgaku melalui pintu Babur Royyan, melalui pintu Ar-Royyan. Orang-orang yang berpuasa akan dipanggil nanti, insya Allah kelak ketika di Yaumul Qiyamah, ketika setelah selesai semua hisab, silahkan masuk ke sini. Ini untuk orang-orang yang puasa ini. Tingkatannya masing-masing memang. Itu saya cerita tentang itu yang pertama, bahwa kita merasakan puasa bukan sesuatu yang apa ya, benar-benar menyulitkan atau memberatkan, tapi kenyataannya awalnya memang sulit, harus menahan, tapi kenyataannya ketika melakukan senang kita. Iya gak sih? Saya merasakannya senang, ada farh, kata hadis kaji Nabi. Farh itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika iftar, ketika buka puasa, dan kebahagiaan berikutnya ketika Idul Fitri, ketemu dengan banyak anggota keluarga, menjalani keluarga besar umat Islam gitu. Dan farah lagi ketika di Yaumul Jaza nanti insya Allah. Nah, tapi meski demikian ada beberapa hal yang barangkali kita lupa, mumpung mau masuk bulan suci Ramadan, kita ingatkan kembali. Ada 6 adab lahir atau 6 amal yang perlu diperhatikan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah muraqabatul syahri Ramadan. Mendekati bulan suci Ramadan, kita punya kesadaran. Kalau tadi dibilang PPME Al-Ikhlas menyiapkan jauh-jauh hari 4 bulan setengah ya Pak Hasanul, itu artinya ada kesadaran dari umat Islam untuk mendekati bulan suci Ramadan. Ada target, ibu-ibu ada persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itu persiapan bukan hanya lahir ya, nyiapin, ayo kita beli makanan untuk bisa Ramadannya, nggak usah repot-repot, persiapan makanan banyak, ibu-ibu biasanya persiapan itu. Tapi juga bekal ilmu juga, yuk kaji lagi gimana sih kalau dalam puasa apa yang perlu diperhatikan, barangkali lupa karena setahun telah lewat. Yaitu itu, termasuk diantaranya adalah penetapan bulan suci Ramadan, dan ini dilakukan oleh ulil amri, oleh para mufti. Di Belanda sudah ditetapkan pada 1 Ramadan, saya nggak mau keliru Pak. 1 Ramadan 1444 Hijriah, atau tahun Masehinya adalah 23 Maret tahun 2023. Untuk alhamdulillah masih ingat tahun Hijriah 1444 ya Ibu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah niat berpuasa. Dan niat ini wajib dilakukan setiap malam, ibu-ibu. Jangan niat saya niat puasa 1 bulan ngedur, tapi di awal doang. Habis itu enggak, setiap malam enggak niat. Enggak boleh. Niat puasa harus setiap malam bulan suci Ramadan. Dan niatnya harus mubayyanah, muayyanah. Harus ditabyin, dijelaskan dan dikhususkan. Artinya saya niat bulan suci puasa Ramadan untuk besok, gitu ya. Atau dalam bahasa Arab kita punya niatnya. Dan untuk menjaga agar tidak lupa, oleh sebab itu niat disampaikan atau kita ucapkan, talafuzna diucapkannya ketika setelah sholat tarawih, gitu ya. Atau ibu kalau nggak bisa tarawih ketika sholat isya di rumah, sholat tarawih sebentar, jangan lupa untuk baca niat dan dalam hati diniatkan. Jangan cuma talafuz saja, cuma ngomong tapi nggak dimaknai. Paling nggak dalam hati juga berniat, ya Allah saya niat puasa bulan suci Ramadan untuk esok hari karena Allah Ta'ala. Itu ya. Tahu dalam bahasa yang Bapak Ibu pahami atau Bapak Ibu hayati. Yang ketiga adalah menjaga diri atau imsak. Ini artinya menjaga ya. Imsak itu kalau diartikan waktu imsak itu waktu menahan. Imsak menahan dari apa? Yang pertama adalah yang ketiga ini ya, menahan dari memasukkan segala sesuatu melalui lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Makan, minum, atau misalnya yang punya penyakit apa itu namanya, yang untuk anak-anak dimasukkan ke dubur itu kalau masuk dan tersedot itu termasuk batal juga ya. Atau yang punya ambeien itu ada obat kan yang dimasukkan di dalam itu, masuk terserap dan itu kan masuk kan, memang dimasukkannya dari situ, itu juga batal, itu ya, itu juga batal, itu ya. Yang enggak termasuk diantaranya adalah apa? Tapi sebenarnya infus vaksin itu yang dimasukkan ke dalam apa, melalui apa ini, tangan ini. Enggak. Dimasukinnya lewat mana ibu? Disuntik ya. Tapi sebenarnya situasinya apakah lemah ya ibu ketika memang butuh insulin itu? Oh iya, itu aja, lebih aman seperti itu. Yang ketiga itu. Yang keempat, menahan diri dari berhubungan suami istri di siang Ramadan. Apa batasnya? Apa batasnya? Batasnya bukan keluarnya mani. Batasnya adalah masuknya hasyafah dzakar ke alat kelamin perempuan. Cuman masuk saja, gak kelihatan, paling tidak dalam mazhab Syafi'i itu sudah batal. Meskipun gak dilanjutkan, meskipun tidak dilanjutkan. Ini perlu dibahas agar tidak terjadi ya, agar tidak terjadi Bapak Ibu ketika hal semacam itu terjadi, terutama yang muda-muda. Kalau yang muda-muda, mungkin bagi yang muda-muda lebih penting mengetahui hal itu. Kalau hasyafah, pinggiran dari alat kelamin laki-laki sudah tidak kelihatan, itu sudah batal, itu ya, sudah batal. Yang keempat itu tadi ya. Yang ciuman tidak batal, wudhunya batal. Tapi kalau ciuman sholat puasa batalkah? Enggak batal. Mencium suami, mencium istri tidak batal, tidak membatalkan puasa. Tetapi terutama yang masih muda-muda, yang hironya masih kuat, dibatasi, hati-hati, nanti keterusan ya, jangan sampai keterusan. Karena yang batal kelima adalah menahan diri dari mengeluarkan mani tanpa hubungan suami istri dengan saling menikmati dengan suaminya atau istrinya. Itu batal, keluar mani itu batal.
gitu ya, itu batal. Oleh sebab itu kalau berciuman maka dibatasi, hati-hati kalau keterusan. Yang terakhir, yang keenam adalah menahan diri dari muntah secara sengaja. Kalau kita muntah gitu, muntahkan, maka dalam mazhab Syafi'i adalah bagian yang membatalkan puasa. Itu 6 hal secara zahir yang perlu kita perhatikan ketika puasa. Jadi 6 hal zahir ini harus diperhatikan ketika masuk bulan suci Ramadan. Ketika puasa, yuk sudah waktunya imsak, tahan itu semua. Jangan sampai batal. Yang bagus alhamdulillah kalau kita sudah punya ilmu, kita tahu kita batal. Jadi kita bisa mengqadha. Saudara-saudara kita yang nggak tahu akhirnya batal terus misalnya, tapi nggak bisa mengqadha karena nggak tahu kalau itu batal. Sebab itu perlunya kita ngaji ilmu apa saja yang semoga ustaz-ustaz kita, dan saya yakin insya Allah mereka akan menyampaikan hal-hal ini juga, karena hal-hal ini sangat penting ketika puasa. Itu hal zahirnya. Sekarang adalah terkait dengan makna puasa sebenarnya. Makna puasa di antara hal yang ingin saya sampaikan ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah puasa menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ingin membimbing kita secara utuh sebagai manusia. Utuh secara zahir dan batin. Utuh secara ruh dan anggota tubuhnya. Puasa itu mendidik kita agar satu-satunya ibadah yang Allah sendiri yang akan mengganjar puasa kita. Karena tidak ada sesungguhnya hakikatnya yang tahu seseorang puasa atau enggak. Kita barangkali di depan di satu komunitas puasa, tapi sebenarnya ketika di rumah enggak puasa. Yang dulu waktu kecil-kecil kayak gitu banyak ya. Waktu kecil ngumpet-ngumpet di depan ibunya, orang tuanya gitu. Ngumpet-ngumpet udah gak kuat, pas waktu latihan puasa, makan, nyemil, disempet lagi gitu. Kalau udah dewasa, balik, maka puasanya sudah utuh. Kita jujur di hadapan Allah, gak ada yang tahu manusia. Puasa itu kita hanya untuk Allah. Dan oleh sebab itu Allah berkata, saya yang akan mengganjarnya sesuai dengan kadar puasanya, kualitas puasanya. Apakah dia bisa menjaga dari hal-hal yang wajib kayak tadi yang zahir lahiriah itu? Oh bisa. Alhamdulillah dapat ganjaran dilipat gandakan. Ditambah lagi dia menjaga dari indera matanya, indera kulitnya, indera pendengarannya dari semua kebatilan yang mungkin terjadi melalui indera-indera itu. Tambah lagi, apakah dia menjaga hatinya selama puasa, menjaga ruhnya, menjaga pikirannya, levelnya naik lagi. Jadi kalau dia bisa sampai pada level di mana hatinya dibersihkan, maka Allah ganjaran yang paling berlipat-lipat diberikan kepada orang ini, gitu ya. Jadi lahir dan batin kita dididik dengan kejujuran berpuasa, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang siapa yang tahu sampai ke hati-hati seseorang, kan nggak ada, ya nggak ada. Jadi kejujuran di hadapan Allah inilah yang nanti akan diganjar. Lagi pula puasa itu sebenarnya menggambarkan kepada kita, mendidik rohani kita untuk bebas yang sebebas-bebasnya. Orang di Belanda ini kadang bilang, I'm free, I have freedom, kadang bilang. Tapi sebenarnya kalau dia di hadapan makanan, dia gak bisa menahan diri. Kalau dia di hadapan godaan perempuan, hubungan seksual yang terlarang, banyak yang akhirnya gagal, gak bisa mengendalikan diri. Ya bagi mereka gak terlarang. Tapi itu akhirnya kan bukan kebebasan sebenarnya, tapi budak dari hawa nafsu, budak dari egonya, budak dari keinginan personalnya, yang sifatnya itu kalau ego dituruti
maka justru semakin rendah, semakin turun orang-orang itu. Nah, Allah didik egomu. Katakan, kurangi makan, kurangi minum, bahkan kurangi tidur, gitu kan? Kalau kita puasa, bahkan tahan mata, tahan mulut, jangan ngomong buruk. Di hadis-hadis Kanjeng Nabi sering kan diingatkan, ini orang-orang puasa tapi nggak puasa. Kenapa? Apa maksudnya? Bagaimana mereka puasa kalau masih menghasut saudara-saudaranya, masih membicarakan buruk saudara-saudaranya yang sudah meninggal, kayak makan hati, kayak makan daging mentah sebenarnya yang disamakan itu. Ini kalau dia masih ya berkata kotor dan buruk, ini puasa tapi nggak puasa, kata Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah makna puasa adalah menjalin harmoni dengan alam sekitar kita. Puasa itu tempat satu-satunya atau waktu satu-satunya kita benar-benar memperhatikan waktu. Wah, mau bukanya kapan? Pertama bukanya aja. Buka puasa diperhatikan benar. Oh, bahkan ingat menitnya. Oh, ini 19.06, 19.07. Sebelum buka puasa udah siap-siap. Tapi sebenarnya makna dari itu adalah kita mengingat peredaran matahari dan bulan sebagai penanda dari ibadah. Jadi kita itu bersama alam itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara barat ini atau di kota-kota besar di mana hubungan kita dengan alam semakin jauh, puasa mengingatkan kembali, kamu itu makhlukku bukan satu-satunya. Kamu makhlukku di antara makhluk-makhlukku yang lain. Semua makhlukku menyembahku dengan caranya masing-masing, bertasbih kepadaku. Maka kalau kamu ingin menjadi bagian dari makhlukku, ikut dari bagian makhlukku, ikuti perintahku. Jadi mengingatkan kita pada kebersamaan kita bersama alam untuk menjaga, menjadi khalifah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kedermawanan. Puasa mengejarkan kepada kita kedermawanan. Kata hadis, Kanjeng Nabi itu orang yang paling dermawan. Ada satu kisah ini, Bapak Ibu. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Suatu ketika Kanjeng Nabi dikasih baju bagus, jubah lah bahasa kita. Ketika itu ada orang Badui datang, langsung narik baju Kanjeng Nabi. Orang Badui itu orang dusun, orang yang tidak tahu peradaban gitu ya. Orang ini langsung narik Kanjeng Nabi. Para sahabat langsung membela, menyingkirkan gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, saat ribahu. Ya Rasulullah, saya mau pukul saja orang ini, nggak tahu sopan gitu, narik baju engkau gitu, kata sahabat. Kata Kanjeng Nabi, biarkan dia, lepaskan dulu. Kemudian ditanya Kanjeng Nabi, kamu ngapain gitu, kok narik bajuku? Ya Rasulullah, saya ingin bajumu gitu, bajumu bagus gitu. Kata Kanjeng Nabi, ya saya akan diberikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang paling dermawan hingga ketika malam hari punya koin, satu koin saja dinar atau dirham diberikan untuk orang miskin di sekitar beliau. Kedermawanan yang total. Dan paling dermawannya Kanjeng Nabi itu ketika bulan suci Ramadan. Kita merasakan sendiri kelaparan, merasakan sendiri kurang makan. Kita juga bisa bisa bersimpati dan berempati kepada mereka yang para asilum seeker misalnya, para pencari suaka, mereka yang dari korban baik Ukraina, Syria, atau Turki yang lalu. Itu kita juga bisa merasakan bagaimana mereka lapar tiap harinya karena tidak bisa makan secara normal gitu. Kita juga merasakan itu. Dan puasa mengajarkan kedermawanan itu. Tapi kayaknya kedermawanan bukan hal yang sulit di Belanda. Nyatanya ketika Turki, Syria gempa, ada berapa coba uang yang diberikan Belanda ke
korban. Banyak berapa Ibu? Saya dapat datanya 89 juta euro Ibu. Untuk yang dari 555, Giro 555. Padahal di luar itu banyaklah sekali kan yang langsung diberikan ke masjid Turki, organisasi Turki di sini atau Suriah langsung diberikan banyak. Artinya kedermawanan itu tidak sesuatu yang asing di sini, dan Belanda dikenal dengan kedermawanan itu. Tapi ada kedermawanan lain yang perlu kita tunjukkan. Kedermawanan spiritual, kedermawanan religius. Apa itu? Agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang-orang yang non-muslim di antaranya. Ada satu kisah Abu Yazid Al-Bustami. Dia jalan, ini seorang sufi, ada anjing lewat atau menghampiri dia. Dia langsung menarik jubahnya. Dikisahkan di situ anjingnya bisa berbicara, berkata, "Hai Abu Yazid, kalau saya terkena kamu, maka cukup disucikan dengan air dan bumi." Artinya dengan 7 air dan satunya dicampur debu. Tapi kotoran hati yang ada di dalam hatimu, dengan merasa baik dan tidak mau tersentuh makhluk sepertiku, itu nggak bisa disucikan oleh lautan seluas apapun. Jadi meskipun melihat orang-orang di luar dari agama ini yang punya ide yang bermacam-macam, kita melihatnya dengan rasa kasihan alih-alih merasa sombong dan lebih baik. Bagaimanapun dia tidak punya aspirasi baik terhadap dirinya, orang ini bapak ancestornya Adam itu adalah orang yang Allah berkata, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Allah berikan ruh kepada Adam, dan ruh itulah yang berkelanjut sampai manusia sekarang. Jadi meskipun dia tidak memiliki iman, kita pandangannya tidak merasa baik dan menghardik, tetapi lebih merasa kasihan. Kalau bisa diajak saudara-saudara mu'alaf kita ketika bulan suci Ramadan, diajak gabung, diajak merasakan Ramadan. Ketika Idul Fitri diajak, jadi menunjukkan rasa ulas asih kepada mereka. Alih-alih merasa sombong, merasa lebih baik. Karena rasa lebih baik, takabur itu termasuk dosa besar, dosa yang pertama dilakukan oleh setan. Ketika dikatakan setan suruh menyembah, atau semua makhluk suruh menyembah, setan berkata, "Kamu menciptakanku ya Tuhan, kamu menciptakanku dari api, sedangkan kamu menciptakan manusia dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah." Dia sombong. Kemudian langsung, ya karena sifat sombongnya itu divonis, kamu akan diharamkan dari surgaku dan keluar dari surgaku. Nah, jangan sampai kita merasa sombong dalam situasi Ramadan ini dan menjadikan kita kedermawanan yang menjadikan hubungan kita dengan masyarakat non-muslim sekalipun diajak atau kita berhubungan baik dengan mereka, jangan sampai ada kotoran takabur masuk ke dalam hati kita. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bisa bermanfaat dari aspek-aspek fikih dan aspek-aspek pemaknaan terkait dengan bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ustadz Ahmad. Bapak Ibu sekalian, tadi cukup jelas ya, jadi dari aspek fikih, aspek agama tentang bagaimana kita menjalankan puasa dengan bahagia, dengan benar, dengan baik. Ada 6 aspek fisik, 6 aspek lahiriah, dan kurang lebih 3 tadi yang inti ya, tentang aspek batin. Nanti akan kita elaborasi, Ibu pasti banyak pertanyaan, apalagi yang menanyakan soal ciuman boleh nggak tadi, membatalkan nggak? Saya yakin sih nggak membatalkan. Tadi kan namanya puasa, tinggal digeser aja kan. Kalau biasanya malam pagi geser, kalau biasa siang atau pagi geser tengah malam kan lebih syahdu, Bu. Tinggal menahannya diri seberapa. Alhamdulillah saya kan tidak ada yang dicium bulan ini, jadi aman. Tengah malam bisa nyium bantal nanti. Selanjutnya pertanyaannya disimpan dulu Bu ya, disimpan dulu, sabar. Habis ini setelah tadi aspek fikih,
kita akan dengarkan dari dua dokter kita. Kita punya dua dokter sekaligus, Mas Dokter Ikhwan, ganteng juga kan Bu?